Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Di channel ini biasanya saya akan nge-share beberapa topik, beberapa pembicaraan yang akan saya bahas secara tidak terlalu panjang, tapi cukuplah untuk mengkritisi atau membicarakan sesuatu hal yang boleh jadi itu sangat berkembang atau sangat booming beberapa waktu belakangan, tetapi boleh jadi saya membicarakan sesuatu atau topik-topik yang sebenarnya sangat klise, sudah banyak dibahas, tetapi saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai topik itu. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas soal betapa pentingnya aktivitas membaca. Biasanya di setiap mengajar, sebelum saya memulai materi, saya seringkali menekankan agar beberapa teman atau mahasiswa yang saya ajar itu untuk menguatkan daya baca, karena daya baca ini sangat penting. Boleh jadi apa yang saya bahas ini bagi sebagian orang yang mungkin tidak familiar dengan aktivitas membaca, merasa perlu meninggalkan, merasa perlu untuk tidak menonton video ini karena bagi mereka boleh jadi tidak bermanfaat. Tapi biasanya siapapun kita, siapapun kalian, membaca itu penting. Ada beberapa teman yang dulu itu berbicara ke saya, ngapain misalnya baca buku kalau nanti di masa depan dia mungkin tidak menjadi seorang guru atau seorang pendidik atau seorang dosen yang biasanya pendidik, pengajar, dosen memang notabene lekat dengan buku, lekat dengan daya baca. Jadi bacaannya harus banyak. Mahasiswa misalnya. Tapi kadang-kadang memang ini dibatasi oleh masa depan. Jadi imajinasi tentang masa depan. Mereka yang tidak punya imajinasi akan menjadi apa dalam konteks tertentu, misalnya kalau mereka nanti di masa depan tidak menjadi guru, mungkin tidak menjadi dosen atau pengajar, lalu buat apa membaca? Jadi kadang-kadang ini adalah sebuah upaya untuk mengesampingkan ngapain sih kita baca gitu. Ngapain kita baca banyak-banyak kalau nanti di masa depan kita tidak menjadi seseorang yang mungkin membicarakan, mengeluarkan apa yang sudah kita baca. Tapi tenang saja, apa-apa yang sudah kita baca pada saatnya nanti, itu nanti akan keluar. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan orang lain, kita akan terkoneksi dengan pembicaraan itu. Nah, ini nanti kita akan bahas. Tetapi sebelum saya menjelaskan bagaimana membaca itu, tadi saya mengenalkan diri sebagai seorang pengajar dan juga seorang penulis. Jadi sebelum saya mengajar, saya mulai mengajar itu tahun secara profesional, mulai mengajar tahun 2021. Lalu apa yang saya lakukan sebelum diterima sebagai dosen atau sebelum mengajar? Saya adalah seorang penulis. Jadi tahun 2000, kira-kira tahun 2014, 2015 itu saya mulai menulis secara serius. Secara serius itu maksudnya saya menulis untuk dibaca banyak orang. Ada beberapa orang yang menulis tapi hanya disimpan di foldernya sendiri, di folder di laptop misalnya. Bagi saya, menulis series itu adalah ketika saya menulis untuk dibaca banyak orang, untuk saya kirim ke beberapa media massa. Dan di 2014-2015 itu saya mulai menulis. Menulis esai, menulis cerita pendek, lalu kemudian juga menulis novel. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mencari nama saya di Google, silahkan ketik saja Latifianto. Misalnya di situ akan muncul beberapa biografi saya yang boleh jadi itu mungkin media sosial atau media-media yang lain. Tapi kalau teman-teman mau mencari karya atau buku-buku apa yang sudah saya tulis, silakan ketik di Google, nanti kalian akan ketemu dengan nama saya. Ini bukan sebentuk rasa sombong atau sikap sombong, tetapi inilah sebentuk pertanggungjawaban bahwa apa yang saya sampaikan bahwa saya seorang penulis itu benar adanya. Di awal-awal saya menulis, terutama ketika saya menerbitkan novel saya, novel pertama saya, judulnya Batas Sepasang Kasih, ada beberapa orang yang bertanya begini, dapat dari mana ide untuk menulis novel itu? Ada pertanyaan yang lebih ekstrim lagi, kenapa kok tiba-tiba pengen nulis? Kenapa kok tiba-tiba mau nulis cerita tentang pacaran, cerita tentang sepasang kekasih? Jadi ada sebuah catatan di sini, kok yang keluar itu kok kenapa tiba-tiba? Yang menurut saya, menulis apapun itu tidak datang secara tiba-tiba. Dia pasti berasal dari persiapan yang sudah matang atau setengah matang.
Karena begini, ketika saya menulis dalam perjalanannya, ada beberapa orang yang sering mengeluh atau bertanya, saya mau menulis, tapi ketika selesai paragraf pertama, saya tidak menemukan ide lagi untuk melanjutkannya ke paragraf kedua. Dan biasanya saya akan menjawab, boleh jadi, satu, kamu tidak tahu apa yang akan kamu tulis. Yang kedua, boleh jadi pembendaharaan kata kamu itu tidak cukup untuk menulis di paragraf berikutnya. Nah, persoalan kamu tidak tahu apa yang akan kamu tulis, lalu kemudian kamu kekurangan pembendaharaan kata, kamu nggak punya ide, kamu nggak punya gagasan untuk menulis, itu salah satu faktornya dipengaruhi oleh bahwa bahan bacaan kita itu sangat kurang. Jadi mungkin ada di antara kamu yang pengen nulis buku bagus, atau ya anggaplah misalnya penulis pemula pengen menulis, tapi tidak tahu apa yang mau ditulis. Kekurangan kata-kata. Dan saya bisa sebutkan sumbernya adalah bacaan, walaupun memang banyak faktor-faktor yang lain. Tapi saya ingin memulainya dari bacaan. Bahwa bacaan itu sangat penting dalam konteks ini. Sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam beberapa pelatihan, jadi sejak 2015, jadi saya 2015 itu sudah menulis tulisan-tulisan esai dan cerpen saya dimuat di beberapa media massa, lalu kemudian beberapa teman yang percaya pada saya mendapuk saya sebagai narasumber dalam seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan penulisan. Jadi saya berbicara di forum-forum pelatihan penulisan itu bahwa bahan bakar menulis itu adalah membaca. Tanpa membaca, kita boleh jadi akan kesusahan untuk menulis apa yang ingin kita tulis. Kalau kita berbicara membaca, misalnya kita tarik ke kata Iqra dalam Al-Quran, membaca. Jadi membaca apa saja. Objeknya tidak ditentukan atau tidak disebutkan. Bacalah. Jadi di situ tidak diserukan bacalah buku. Bacalah kitab. Tidak ada. Instruksinya adalah bacalah. Artinya membaca itu apa saja. Jadi kalau misalnya tadi, kenapa kok ketika mau menulis lalu kemudian tersendat-sendat, tidak punya bahan untuk dibicarakan, tidak punya bahan untuk ditulis di paragraf kedua, paragraf ketiga, dan seterusnya, itu boleh jadi karena bacaan kita kurang. Nah, bacaan yang dimaksud itu tidak selalu bacaan yang ada di atas kertas putih. Tidak selalu yang tertulis. Bacaan itu berupa apa saja. Tulisan, bacaan. Sesuatu yang bisa kita baca adalah bacaan. Tetapi boleh jadi apa yang ada di realitas, teman kita yang lagi sedih, atau misalnya kondisi instabilitas, ketidaknyamanan, lalu kita mencoba untuk merenungkannya, lalu kita mencoba untuk mengamatinya, mengobservasinya, itu juga upaya untuk membaca realitas. Jadi membaca di sini bukan hanya soal membaca buku. Tapi biasanya kalau kita tarik ke ranah penulisan, yang dimaksud membaca bukan hanya membaca realitas. Membaca realitas itu modal. Tetapi modal yang lain adalah membaca buku. Kenapa membaca buku? Karena untuk menghasilkan ide bagaimana membentuk kalimat pertama, bagaimana menyusun paragraf pertama, itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak membaca tulisan-tulisan yang sudah ditulis lebih dulu. Nah, oleh sebab itu membaca menjadi sangat penting, apalagi bagi mereka yang pengen menulis. Nah, sebelum saya membicarakan atau mengkontekstualisasikan, merelevansikan antara membaca dengan menulis, bagaimana seseorang harus membaca untuk menulis, jadi menurut saya adalah ada orang yang membaca untuk menulis, ada yang membaca untuk membaca. Jadi beda orang yang membaca hanya untuk membaca dengan mereka, orang, kamu yang membaca untuk menulis. Nah, mungkin apa yang akan saya bahas mengenai orang yang membaca hanya sekedar baca dan orang yang membaca untuk menulis, itu nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Tapi yang ingin saya tekankan di video ini adalah upaya kita untuk membaca. Membaca ini adalah bahan bakar. Bukan hanya untuk menulis, tapi untuk pengetahuan, cakrawala pemikiran. Ada sebuah kata-kata klise yang sering kita dengar tentu saja bahwa buku adalah jendela dunia.
hari ini bukan hanya buku. Segala hal yang memberikan kita banyak informasi itu adalah jendela dunia. Misalnya kita mendapatkan informasi di internet itu adalah jendela dunia. Tentu saja kita akan lebih punya kuasa kalau kita punya banyak pengetahuan. Pengetahuan itu bisa kita peroleh dari mana saja. Sumbernya beragam. Bisa buku, bisa internet, bisa artikel, bisa jurnal dan yang lain, website dan yang lain. Nah, yang terpenting dalam konteks ini bahwa membaca itu bisa menghidupkan kepala, menyalakan otak. Orang yang biasanya banyak membaca, otaknya akan menyala. Tidak gampang pikun. Nah, otak yang menyala ini bagaimana? Kadang-kadang kan begini dalam beberapa kasus begitu, ketika misalnya kita berdiskusi, ketika kita ada di forum-forum tertentu, kita tidak mudah untuk connect dengan suatu pembicaraan ilmiah karena kita tidak memperoleh atau kita tidak punya bahan diskusi yang sama. Atau mungkin kita masuk ke dalam sebuah forum dalam keadaan kosong. Maka disinilah pentingnya untuk menyiapkan bahan bacaan atau kita perlu menyiapkan sebuah informasi untuk terkoneksi dengan sebuah pembicaraan. Nah, otak yang menyala biasanya adalah otak. Jadi otak yang menyala ini indikasinya adalah otak yang seringkali bisa terkoneksi dengan berbagai pembicaraan. Jadi tidak teralienasi dalam sebuah forum. Jadi orang-orang yang biasanya teralienasi dalam sebuah forum, dia tidak bisa menanggapi pembicaraan temannya mengenai sebuah objek pembicaraan, misalnya diskusi, itu boleh jadi karena memang bahan bacaannya kurang. Kalau kita tidak sering membaca, ya, baca ilmiah, baca buku-buku ilmiah atau yang lainnya, maka tentu saja otak kita itu akan susah untuk diajak terkoneksi dengan pembicaraan-pembicaraan ilmiah, terlebih kalau misalnya kalian mahasiswa. Terlebih kalau kalian memang sering bergabung dalam forum-forum yang menuntut kalian untuk berdiskusi. Makanya orang-orang yang suka diskusi itu pasti minimal gitu ya, dia akan memperbanyak bahan bacaan. Karena sangat berguna bagi otak. Jadi otak yang menyala. Jadi kalau kita baca buku, itu kan otak kita akan menyala. Menyala itu dalam konteks bahwa ada banyak informasi terbaru yang dia sedang terima. Lalu kemudian kalau ada sebuah pembicaraan misalnya di sekitar kita, di samping dan sebelah kanan kita, di sebuah forum tertentu misalnya, kita akan mudah, otak kita akan mudah untuk menanggapi. Kenapa? Karena apa yang kita baca dan kita akan mudah menanggapi. Karena apa yang kita baca itu kan masuk ke dalam alam bawah sadar. Lalu kemudian kalau misalnya kita mendengar seseorang membicarakan sesuatu, kita akan mudah menanggapi karena otak kita sedang menyala. Otak kita beberapa jam sebelumnya sudah kita isi dengan beberapa informasi yang kita peroleh dari buku. Itulah yang pertama. Jadi gunanya membaca itulah menyalakan otak. Dan biasanya juga karena otak menyala maka dia tidak gampang pikun karena sering digunakan. Nah, otak yang tidak sering digunakan ini biasanya akan gampang pikun. Gampang pikun ini ya, gampang tidak terkoneksi dengan pembicaraan-pembicaraan tertentu. Pembicaraan-pembicaraan yang dimaksud boleh jadi adalah pembicaraan-pembicaraan serius gitu ya. Jadi kalau kita diskusi, kita gampang terkoneksi. Tapi otak-otak yang tidak menyala, gampang pikun tadi, yang kurang pembendaharaan katanya, tidak dipakai, tidak diberdayakan, dia akan dipenuhi dengan sarang laba-laba. Gimana otak yang dipenuhi dengan sarang laba-laba? Ya, dia akan kosong gitu ya. Jadi kalau kosong, dia tidak mudah terkoneksi. Jadi kalau misalnya ada aliran listrik yang mengalir dari luar, maka otak kita itu tidak gampang teraliri. Kenapa? Karena sudah mandek, stagnan gitu. Daya listriknya sudah mengecil, rendah. Oleh sebab itu, daya listrik itu harus ditambah. Dengan apa? Dengan cara membaca. Lah, bagaimana dengan kita, dengan kalian yang misalnya tidak suka membaca? Udah mau membiasakan diri untuk membaca, tetapi tidak bisa. Selalu terkendala. Setelah membaca 2 lembar, tiba-tiba mata mengantuk. Berat misalnya gitu. Kayak digantungin batu misalnya gitu. Bagaimana caranya? Ada kata-kata yang mudah dipahami, tapi mungkin juga sangat sulit untuk dieksekusi. Temukan satu buku yang bisa membuat kamu jatuh cinta pada aktivitas membaca. Nah, menemukan satu buku ini sangat susah, tetapi perlu dicoba gitu. Kadang-kadang ketika kamu bertemu dengan sebuah buku, tiba-tiba kamu langsung mengetahui nikmatnya membaca.
Nah, kalau sudah mengetahui, memahami, mengalami nikmatnya membaca, kamu akan merasa kurang untuk membaca terus. Nah, semakin banyak membaca, biasanya seseorang akan semakin merasa bodoh. Kenapa? Karena begini, kalau kita membaca satu buku, biasanya kita langsung akan merasa, ini bagi beberapa orang, bagi sebagian, tapi bagi sebagian yang lain juga tidak seperti itu. Membaca buku itu bisa membuat kita merasa bodoh, semakin bodoh. Karena kalau kita mengetahui satu hal, sudah tahu satu hal, kita akan berpikir, ternyata masih banyak hal yang belum kita tahu. Jadi disitulah titik di mana kita merasa bodoh. Semakin kita banyak baca buku, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, dalam setahun baca 18 buku, kenapa kok dia di tahun berikutnya menambah lagi bahan bacanya? Kenapa? Karena dia merasa bahwa masih ada banyak hal yang belum dia ketahui, yang belum dia baca. Jadi semakin banyak dia membaca, dia semakin merasa bodoh. Tetapi memang sayangnya adalah sebagian besar orang, misalnya dalam fenomena sosial gitu ya, ada orang yang bukunya sudah satu lemari gede, bukunya sudah satu rumah, pendidikannya tinggi. Tapi pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan itu juga tidak ilmiah, tidak mencerminkan sebagai orang yang membaca buku. Ada orang yang baca buku, ada orang yang berpendidikan tinggi. Jadi menurut saya pendidikan tinggi dan baca buku itu seiring berjalan gitu. Kalau kamu sekolah tinggi, kan berarti kamu juga harus baca. Artinya begini, ngapain kamu sekolah tinggi kalau kamu sekolah tinggi ya sama aja dengan kamu-kamu yang lain atau siapapun itu yang sekolah tinggi tapi tidak membaca. Maksud saya begini, siapapun bisa sekolah tinggi, tapi tidak setiap orang bisa membaca. Mereka yang hanya sekolah tinggi misalnya, menempuh universitas sampai S3, tapi tidak dibarengi dengan upaya membaca yang tinggi, maka ya sama saja gitu. Mereka hanya sekolah, mereka hanya kuliah, tetapi tidak menambah daya pikir, tidak menambah wawasan, cakrawala berpikir. Nah, kalau cakrawala berpikirnya tidak ditambah, kalau wawasan dan pengetahuannya tidak ditambah seiring dia menempuh pendidikan mungkin S1, S2, S3, maka ya sama saja pikirannya cupet. Jadi katup pikirannya tidak akan pernah terbuka. Jadi percuma sekolah tinggi-tinggi kalau misalnya dia tidak memperoleh banyak wawasan. Karena wawasan itulah nanti yang akan memperkaya pikiran dan hati seseorang. Jadi betapa banyak orang yang pendidikannya tinggi, itu titelnya seabrek sampai panjang begitu, tapi memang pikirannya tidak terbuka, cupet, sempit. Melihat orang lain itu sebagai kendala, melihat orang lain dengan pikiran negatif terus, misalnya begitu. Nah, ini adalah tanda-tanda pikiran yang cupet. Gitu ya. Pendidikan tinggi tapi tidak membaca buku, ya sama saja. Jadi tidak open minded. Padahal salah satu ciri-ciri orang yang berpendidikan adalah memiliki pemikiran yang terbuka. Terbuka terhadap segala kemungkinan, ya dikritik iya, misalnya tidak disukai, ya boleh. Jadi memiliki pemikiran yang terbuka. Itu. Yang berikutnya juga ada orang yang berpendidikan tinggi, bacanya oke, tetapi juga masih memiliki pikiran yang cukup. Jadi masih sikap dan pembicaraannya tidak mencerminkan orang yang punya intelektual tinggi. Banyak, jadi bacaan hanya menjadi ornamen saja. Buku-buku hanya ditaruh sebagai pajangan. Ya dibaca juga, tapi tidak sampai mendarah daging, tidak sampai menjadi sikap yang kemudian dikejawantahkan dalam bentuk behavior. Ya, tidak dikejawantahkan dalam bentuk sikap. Gitu. Dia hanya ornamen yang memperkaya daya intelektualitas, yang memperkaya otak saja. Tapi tidak mendarah daging menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita, lalu kemudian terkejawantah, terwujud sebagai sebuah sikap ketika berinteraksi sosial dengan orang lain. Banyak, tentu saja banyak hal-hal yang seperti ini. Orang sudah ya nggak tahu bukunya dibaca atau enggak, tapi mereka punya banyak buku, persoalan dibaca atau enggak, kita nggak tahu. Tetapi ya begitu, mungkin hanya dibaca covernya atau kesimpulannya di akhir misalnya begitu, lalu kemudian
Setelah membaca buku, dia seolah-olah tampil sebagai seseorang yang sudah seperti dewa. Jadi membaca satu buku, lalu kemudian tampil sebagai seseorang yang seolah-olah sudah membaca banyak hal di dunia ini. Nah, ini juga kelemahan. Ada banyak teman dari kita, ada banyak orang di dunia ini yang setelah baca satu buku, langsung merasa dia mengetahui banyak hal, mengetahui seluruh isi dunia. Lalu kemudian dia mencoba menjadi seolah-olah dewa begitu. Nah, ini yang yang menurut saya juga sebuah kekeliruan, yang bukan hanya kekeliruan tapi kekeliruan yang fatal. Jadi ada satu orang punya pengetahuan tertentu, lalu kemudian seolah-olah pengetahuan itu adalah intisari dari sebuah dunia. Lalu dengan pengetahuan itu dia mencoba untuk membodohi orang-orang yang ada di sekitarnya, menggoblok-goblokkan orang misalnya gitu. Ini menurut saya sebuah sikap yang tidak bijaksana, sebuah sikap yang tidak dewasa. Padahal semakin banyak orang membaca buku, semakin tinggi pendidikan seseorang, dia tentu saja punya sikap yang bijaksana dalam menyikapi segala hal. Ada juga kadang-kadang orang yang sudah membaca, sudah kan begini, kalau hemat saya gitu ya. Semakin tinggi pendidikan, semakin banyak yang dia baca, semakin banyak pengetahuan yang dia peroleh, dia akan semakin bijak, dia akan semakin tahu pertanyaan-pertanyaan mana saja yang bisa dia jawab. Jadi apa yang dia sampaikan adalah sesuatu yang sudah dia lakukan gitu. Sesuatu yang sesuai dengan bidang yang dia geluti. Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang merasa banyak tahu. Banyak tahu itu artinya kalau ada pertanyaan 10 poin, dia jawab 10-10-nya. Walaupun ada misalnya 3 pertanyaan dari 10 pertanyaan itu yang tidak dia kuasai. Tapi biar disangka bahwa dia bisa menjawab 10 pertanyaan dan disangka hebat, maka dia jawab 10 pertanyaan itu. Padahal orang yang bijaksana, yang tadi sudah memiliki banyak pengetahuan, yang sudah dia baca dari buku-buku yang sudah dia peroleh dari bangku perkuliahan misalnya, dia akan secara bijak memilih pertanyaan-pertanyaan mana saja yang bisa dia jawab dan bisa dia pertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya dijawab, di statement kan, tetapi statement itu dipertanggungjawabkan. Karena statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu ditolak. Qaulun bila dalilun mardudun. Qaul, perkataan, statement yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada datanya, atau dalam bahasa saya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan reason atau dengan alasan-alasan yang rasional, maka ditolak. Ditolak dalam konteks bahwa boleh jadi tidak akan ada orang yang percaya atas pernyataan itu. Oleh sebab itu, kalau kita mengeluarkan statement, sebisa mungkin harus disertai dengan alasan yang rasional. Oke teman-teman, saya kira itu pembahasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan temukan satu buku yang bisa membuat kalian jatuh cinta. Sekali lagi, membaca adalah upaya untuk menolak pikun, untuk terus menyalakan otak, agar kalau ada pembicaraan-pembicaraan, kita cepat terkoneksi dengan pembicaraan itu. Sampai jumpa di video berikutnya.